Terkadang tuh kalau kita sudah punya bisnis dan bisnis kita baru sukses sedikit, itu kita ingin untuk membuka bisnis-bisnis yang lainnya. Padahal bisnis kita sendiri pun belum dewasa, belum besar, belum bisa stabil. Tapi kita terkadang tergoda untuk membuka bisnis-bisnis yang lain. Pelajaran berharga bisnis di tahun 2024. Jadi ya, ini kita sudah masuk ke tahun ketiga dari perusahaan Lubitali.ai. Dari sini aku mau bagiin ke teman-teman perjalanan bisnis kami selama tahun 2024. Dan kami akan membagikan beberapa pelajaran yang kita dapatkan dalam membangun bisnis selama 1 tahun ke belakang. Yang pertama, percayalah sama mimpimu sendiri. Ketika setelah mengalami penurunan yang luar biasa di tahun 2023, dari sisi revenue-mu, dari sisi profit di awal saya membangun perusahaan di tahun 2023 waktu itu, di akhir tahun saya pun mulai melakukan mimpi saya. Saya pun mulai setengah menyerah, tapi tetap berusaha. Karena harus tetap menafkahi keluarga dan diri saya sendiri, dan juga untuk menggaji karyawan. Sampai ada seorang teman yang menawarkan saya untuk membangun bisnis baru dan saya menjadi CTO waktu itu. Kemudian saya terima, karena ini kesempatan yang sangat langka gimana saya bisa belajar bagaimana cara bangun produk sambil bagaimana cara bangun perusahaan yang benar. Pada saat itu saya lebih percaya terhadap mimpi teman saya daripada mimpi saya pribadi. Dan ini saya sadari setelah kewalahan dengan jabatan 2 C-level. Aku tahu ini terkesan aneh dengan 2 jabatan C-level, ya namanya early stage perusahaan. It's common things lah untuk dapat C-level position kayak gitu. Dan karena saya mengalami stagnan di perusahaan saya juga mengalami penurunan performa juga di perusahaan yang baru, bahkan saya melakukan banyak kesalahan. Saya pun mengambil keputusan yang cukup berat, yaitu saya untuk memutus salah satu. Di mana waktu itu saya memutus untuk akhirnya tidak menjadi CTO di perusahaan itu. Dan memang benar, setelah saya lepas dan fokus ke perusahaan saya sendiri, saya berusaha menjawab problem-problem dari perusahaan saya. Alhamdulillah perusahaan saya bisa berkembang dan meningkat lebih pesat daripada biasanya, kayak gitu. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu ketika bisnismu di level early stage, kamu harus full time dan nggak boleh pecah fokus. Terbukti pada saat saya menjadi C-level di 2 perusahaan, performa saya anjlok. Saya nggak fokus dan saya jadi kurang optimal dalam menjalankan 2 tanggung jawab tersebut. Dan akhirnya saya memutuskan resign. Karena nggak bisa, nggak masuk akal sudahan buat saya untuk menjalankan 2 tanggung jawab sekaligus. Ini buat pembelajaran ya buat teman-teman semua. Terkadang tuh kalau kita sudah punya bisnis dan bisnis kita baru sukses sedikit, itu kita ingin untuk membuka bisnis-bisnis yang lainnya. Padahal bisnis kita sendiri pun belum dewasa, belum besar, belum bisa stabil. Tapi kita terkadang tergoda untuk membuka bisnis-bisnis yang lain, yang menyebabkan beberapa bisnis itu akhirnya menjadi turun atau bahkan merugi. Ini beda kasus ya kalau kita bicara soal pengembangan beberapa produk di dalam perusahaan yang sama tapi masih di lini bisnis yang sama di tema yang sama. Itu bahkan dianjurkan karena kita bisa punya stabilitas dalam dari sisi ekonomi di bisnis kita. Ketika satu produk mulai nggak perform, kita masih ada produk lain yang masih menjadi penyumbang bensin untuk perusahaan kita. Yang ketiga adalah fundamental yang kuat adalah kunci untuk melakukan scale up. Dahulu aku berpikir scale up itu hanya soal sales. Saya salah besar. Dibutuhkan 2 komponen utama untuk bisa scale up, sales yang baik dan operasional yang baik. Selain kita selalu memperbaiki proses sales, proses penjualan, proses marketing kita juga harus memperbaiki proses delivery, proses operasional, proses produk kita, bahkan produk kita sendiri pun harus kita perbaiki terus-menerus. Dan dengan penguatan fundamental yang baik, secara otomatis biasanya bisnis pun akan ikut menjadi lebih baik. Nah, memang fundamental dari bisnis itu apa aja sih? Ada finance, people, dan sistem. Kalau kita hanya fokus di sales tanpa menguatkan fundamental yang lain, pasti perusahaan itu akan jadi kacau. Oleh itu kita harus bisa bangun fundamental dengan baik. Ini adalah pelajaran yang saya ambil dari perjalanan saya selama tahun 2024. Mungkin itu aja, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.